Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan kesempatan kali ini perkenalkan, nama saya Salman Alam dari Prodi Divisi Kamar semester 6A. Dan di video kali ini kita akan sama-sama membahas, ataupun sebenarnya ini adalah video buat saya. Ya, ini adalah list pertanyaannya teman-teman ya. Ada 5 pertanyaan untuk pariwisata halal ataupun mata kuliah halal tourism. So, ya, mari kita sama-sama mulai video ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertanyaan pertama, apakah kesalahan persepsi yang masih ada di masyarakat terhadap pariwisata halal? Jadi kesalahan persepsi yang ada di masyarakat ialah tentang bahwa pariwisata halal ini akan menggerus ataupun menggeser pariwisata yang konvensional. Contohnya, misalkan di suatu daerah tempat wisata yang akan disertifikasi halal tidak boleh menjual homor, tidak boleh sama sekali menjual hal-hal yang berbau dalam tanda kutip haram ataupun yang tidak diizinkan oleh pariwisata halal. Tapi pada nyatanya sertifikasi halal ini diberikan kesempatan untuk menjual, tetapi di tempat yang lain gitu, dipisah tempatnya dengan yang halal seperti itu. Itu persepsi di masyarakat. Takutnya nanti mereka yang udah nyaman ataupun yang memang udah punya market di pariwisata konvensional, dengan adanya pariwisata halal takutnya digusur ataupun diambil alih dan diganggu lah marketnya, seperti itu. Next, pertanyaan kedua, apakah bentuk pelayanan atau fasilitas inti dari pariwisata halal? Nah, sebenarnya pariwisata halal sendiri fasilitas intinya adalah memudahkan kaum muslim untuk melakukan ibadah dan membuat para traveler muslim itu merasa nyaman dengan area ataupun lingkungannya gitu. Kenapa ada pariwisata halal? Karena agar membuat kenyamanan mereka tuh lebih terjamin gitu dengan sertifikasi halal seperti itu. Bentuk pelayanan ya, pelayanan seperti restoran yang halal, jadi makanannya semua halal, tidak ada yang haram seperti itu ya. Kalau misalkan ada yang haram, atau nanti diinformasikan gitu. Misalkan emang tidak yakin ya, misalkan restoran ya, namanya juga restoran, kita nggak tahu kan di belakang di dapur ini seperti apa, ya udah jangan di sana makan seperti itu. Tapi kalau misalkan udah mendapatkan sertifikasi, biasanya udah dipisah gitu, antara dipisah ataupun memang 100% udah halal tempat restorannya gitu. Dan di kamar juga biasanya misalkan fasilitas di hotel itu diberikan Al-Quran, sejadah sama arah kiblat seperti itu, dan tempat buat wudhu biasanya disediakan khusus bilik wudhunya. Oke, next. Ketiga, bagaimanakah sertifikasi halal MUI di suatu destinasi wisata? Apakah sifatnya wajib atau pilihan? Jelaskan. Oke, jadi sertifikasi MUI di area wisata yang akan disertifikasi sifatnya adalah pilihan. Maksudnya, misalkan kita mau untuk disertifikasi halal, silahkan kita ajukan ke, kalau di Nusa Tenggara Barat udah ada badan khususnya, ke MUI langsung. Pak, kita mau mensertifikasi halal hotel saya, atau rumah makan saya, atau homestay saya. Maka nanti dari pihaknya akan langsung ke sini seperti itu. Bukan berarti wajib dalam arti harus semua daerah, misalkan yang Nusa Tenggara Barat yang dinobatkan menjadi salah satu pemenang 2016, wajib semuanya halal, tidak boleh sama sekali yang haram, dan tidak seperti itu teman-teman. Jadi pilihan, misalkan pengelolanya mau disertifikasi ya silahkan seperti itu. Next, apa saja tantangan pariwisata halal di Indonesia? Tantangannya sebenarnya dari dalam dan dari luar sih sebenarnya. Yang dari dalam adalah perspektif masyarakat kita yang sesuai dengan pertanyaan pertama tadi ya, yang masih menganggap bahwa pariwisata halal itu ditakutkan menggusur pariwisata konvensional yang udah ada sebelum pariwisata halal itu. Yang dari luar sendiri sounding sih sebenarnya, untuk menggaungkan bahwa Nusa Tenggara Barat adalah pariwisata halal tuh sepertinya masih kurang efektif ya, dikarenakan juga karena COVID ditambah dengan beberapa bencana alam yang kita pernah hadapi. Jadi membuatlah faktor eksternal itu ada, COVID dan bencana alam. Jadi kita harus mencoba membangun kembali suatu ekosistem di mana pariwisata halal ini bisa dikembangkan lebih luas lagi.
Next, kelima. Apa saja alasan munculnya branding pariwisata halal di Indonesia? Alasannya adalah salah satu travel, bahasanya apa ya? Travel, intinya kontes ataupun award, travel award yang ada di Dubai pada tahun 2016, bahwa Indonesia berhasil mengambil ataupun memperoleh 12 kategori pariwisata halal seperti itu, mulai dari bandara, terus tempat wisata, dan salah satunya Nusa Tenggara Barat yang didaulat sebagai daerah wisata friendly Muslim tourism. Jadi tempat yang bersahabat untuk orang-orang yang beragama Islam seperti itu, untuk melakukan wisata dan hal-hal lain. Jadi kenapa adanya branding ini adalah untuk membangun segmentasi baru agar para orang-orang yang ada di Timur Tengah di sana, artinya orang-orang yang Dubai, Uni Emirat Arab, memang sebagian besar Muslim, bisa come to Indonesia, terutama di daerah yang friendly Muslim tourism, friendly Muslim tourism, untuk membuat mereka nyaman dan ya biasa meningkatkan devisa, memperbaiki hubungan diplomatik, dan ya pariwisata tetap menjadi suatu primadona dalam pembangunan Indonesia. Thank you. Terima kasih sudah mendengarkan jawaban saya, Bapak. Terima kasih atas pertanyaannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Don't forget to like, comment, subscribe. I'm Salman. Bye bye. Stop bang. Stop, cuy.